Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita dan dalam acara yang kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum berada yang masih setia dan memantau dan terus memantengi ya dan menyaksikan ya program demi program yang disajikan atau disiarkan dari Salam TV, termasuk yang sekarang ini kita langsungkan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan segar bugar dan tidak ada kurang satu apapun. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan kita kali ini dengan satu tema yang menarik ya. Dan ini saya kira tema yang banyak orang menunggu-nunggunya gitu kira-kira ya. Apa itu? Qala al-muallifu rahimahullahu taala wujubul imani bil qadari bi maratibihi ala arba'. Wajibnya kita beriman dengan al-qadar dan ketentuan dan ketetapan Allah bimaratibihi al-arba' dengan tingkatan-tingkatan qadar yang 4 itu. Jadi ada ilmu, al-kitabah, al-masyiah, wal-khalqu, nanti insyaallah ta'ala kita bahas. Namun sebagaimana kebiasaan baik kita akan memuraja'ahi ataupun mengulangi sedikit terkait dengan pembahasan kita pada episode yang lalu. Apa itu? Yaitu terkait dengan isbatul mitsaq alladzi akhadahullahu ala bani Adam, menetapkan perjanjian yang Allah ambil dari anak-anak Adam. Kita tahu pembahasan kitab sebelumnya ini bahwa al-mitsaq yang kita maksud di situ bahwasanya Allah SWT telah mengambil perjanjian dari semua ya anak-anak, dari semua anak-anak keturunan Adam ya, dari semua anak cucu Adam, begitulah kira-kira ya. Perjanjiannya apa? Bahwa Allah SWT sudah mempersaksikan mereka bahwa mereka mengakui bahwasanya Allah SWT adalah Rabb mereka. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka mengatakan iya. Jadi sudah ada pengakuan rububiyah di situ. Ada pengakuan rububiyah yang berujung. Karena memang rububiyah itu melazimkan uluhiyah. Artinya kalau kita sudah mengakui Allah SWT Rabb kita, maka kita wajib hanya beribadah kepadanya. Begitu ya. Dan itu perjanjian sudah disebut ya. Maka Allah SWT mengatakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, tentang ini kami lalai. Jangan sampai kalian mengatakan kami nggak beriman kepada Allah, kami nggak beribadah kepada Allah, kami kan nggak tahu sebelumnya. Nggak bisa. Karena dari awal sudah diambil perjanjiannya bahwa kalian mengakui Allah SWT Rabb kita yang wajib kita ibadahi, yang tidak ada sekutu dan tidak ada syarikat baginya. Itu sebenarnya kesimpulan kesimpulan akhir dari pembahasan kita ya terkait dengan al-mitsaq itu. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau ada hari ini yang kafir kepada Allah, yang tidak mau dia beriman kepada Allah, berarti ada masalah dia dengan apanya? Ada masalah dia dengan mitsaqnya, dengan perjanjian awalnya gitu. Jadi tidak konsisten dia. Seharusnya orang itu konsisten karena memang sudah diinstal oleh Allah SWT manusia ini dalam hadis lain dikatakan kan fitrah. Maka kan ada khilaf kita sampaikan kemarin bahwa sebagian ulama maksudnya itu adalah al-mitsaq di sini yaitu mitsaq yang berarti fitrah begitu. Artinya manusia sudah diinstal di atas keimanan, potensi dia bertauhid itu besar kepada Allah SWT. Sayangnya potensi tauhid itu sebagian kita mengembangkannya, sebagian kita itu menutupinya, sebagian kita itu memang melestarikannya dan mengembangkannya. Begitu. Tentu kembali kepada
Banyak faktor ya, faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor teman, ya, faktor bacaan dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, kalaulah kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, sejatinya pun kita beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Baik. Kita masuk ke judul baru kita pada pertemuan ini, yaitu wujubul iman bil qadar bi maratibihil arba'. Wajibnya beriman kepada ketentuan Allah dengan 4 tingkatannya. Jadi beriman kepada al-qadar itu ada 4 tingkatan qadar yang memang wajib untuk kita imani. Baik, kita lihat. Wa qawluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa qad alima Allah Ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannah wa adada man yadkhulun nara jumlatan wahidatan. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengetahui fima lam yazal, pada perkara yang senantiasa Allah tahu. Apa perkara yang Allah sudah ketahui dan senantiasa Allah ketahui? Apa? Adada man yadkhulul jannah, jumlah manusia yang akan, atau jumlah siapa saja yang akan masuk surga. Wa adada man yadkhulun nara, dan jumlah siapa yang akan masuk neraka. Jumlatan wahidatan, sekaligus. Allah udah tahu ini orang ini. Jadi kita berdoa hanya bisa berdoa dan berharap, dan tentu kita beramal, berusaha ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah catatkan menjadi penghuni surga insyaallah ta'ala, dan kita jauhkan dari panasnya api neraka. Maka kan di antara doa yang seharusnya seorang muslim selalu mengulang-ulang doanya itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minimal itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ya. Baik. Fala yuzadu bidzalikal adad, dan tidak ditambah lagi jumlah itu. Jadi jumlah itu stagnan, udah diponis ya, udah finish gitu. Udah final. Jumlah yang ke surga sekian, yang ke neraka sekian gitu. Jumlah itu udah finish, udah final, dan tidak dapat diganggu gugat. Gitu ya. Wala yunqasu minhu, dan juga enggak dikurangi. Enggak dikurangi. Jumlah masuk surga sekian. Ya masuk surga ini bisa jadi banyak cara ya, dalam pengertian maksudnya begini. Ada masuk surga dia tanpa hisab dan tanpa adab. Ada kan, kata Nabi itu 70.000 dari umat Nabi, 70.000 yang masuk surga dan tanpa hisab, tanpa adab. Dalam riwayat lain dikatakan setiap satu orang membawa 1.000 lagi. Begitu. Ini kan 70.000 tadi kan. 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, di dalam hadis lain dikatakan setiap satu orang bawa 1.000. Jadi kalikanlah 70.000 kali 1.000 gitu. Berarti berapa itu? 70.000 kali 1.000 berarti 70 juta. Itulah dia masuk Islam tanpa hisab, tanpa adab. Begitu. Oke, 70.000 kan? Tanpa hisab, tanpa adab berarti menjadi 70.000 karena 70 juta. Karena memang ada hadis lain menerangkan setiap satu orang bawa 1.000. Berarti kan kalau kita kalikan 70.000 dikali 1.000 berarti kan totalnya itu menjadi berapa? 70 juta ya, atau lebih ya, begitulah 700 atau 7 miliar. Nolnya jadi berapa itu? Nolnya 70.000, nolnya 4 ya, ini nolnya 3 ya, 70 juta. Begitu kan. Itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi ada yang masuk surga dia dihisab dulu, dia apa beda hisab dengan mizan gitu kan. Kalau hisab itu dihitung mana kebaikan mana buruk, gitu kan. Baru setelah dihitung baru di mizan gitu. Sebenarnya dari hitungan ini pun sudah mengindikasikan kan. Tapi bisa jadi mungkin banyak kebaikannya, tapi kebaikannya mungkin yang biasa-biasa, bukan kebaikan tentang tauhid bisa jadi. Banyak pun nggak berat bisa jadi gitu kan. Nah, intinya urutannya begitu. Jadi jangan di ini kan. Jadi hisab itu dulu dipisahkan mana kebaikan mana keburukan baru ditimbang. Nah, bisa jadi dia keburukannya lebih berat misalkan daripada kebaikannya. Kan ini masuk neraka berarti ini. Kan begitu. Tapi bisa jadi dia dapat syafaat. Nah, akhirnya kan dia masuk surga juga itu. Nah, itu golongan yang kedua masuk surga. Golongan yang ketiga masuk surga itu
adalah mereka yang sudah masuk ke dalam api neraka, lalu dikeluarkan ulang, dikeluarkan balik dari api neraka untuk masuk ke dalam surga. Itu dia. Itu sudah masuk hitungan semua gitu. Jadi yang gitu-gitu pun sudah masuk hitungan maksud saya. Itu dihitung oleh Allah. Udah tahu jumlahnya semua. Bukan yang masuk surga langsung ini aja. Yang akan masuk surga setelah dihisab. Atau yang sudah masuk neraka baru nanti setelah dia menyelesaikan hukumannya di neraka dia akan masuk ke dalam surga lagi. Itu semua sudah terhitung dengan rapi, detail. Tidak ada salahnya. Gitu ya. Wa kadzalika af'aluhum bima 'alima minhum an yaf'aluhu. Dan jadi pertama Allah sudah tahu jumlah yang akan masuk neraka, jumlah yang akan masuk surga dan jumlah yang akan masuk neraka. Satu. Yang kedua Allah tahu perbuatan-perbuatan mereka. Wa kadzalika af'aluhum bima 'alima minhum. Dan demikian juga perbuatan-perbuatan mereka pada hal yang Allah sudah ketahui dari mereka akan mereka kerjakan. Jadi manusia ini sebelum Allah menciptakan, kan Allah sudah tahu semuanya. Berapa jumlahnya, yang ke surga berapa, yang ke neraka berapa, perbuatannya apa aja Allah udah tahu gitu loh. Subhanallah, kita punya Allah, punya Rabb yang begitu sangat luar biasa. Sejatinya ini menambah keimanan kita kepada Allah. Kita semakin dekat kepada Allah. Kita semakin sayang dengan agama Allah ini, Islam ini. Ya, begitu. Luar biasa ini. Yang perbuatan kita udah tahu. Kita berapa kali garuk, Allah udah tahu. Ya. Berapa kali kita menunjang, berapa kali kita menumbuk, itu sudah Allah sudah ketahui. Gitu. Kapan Allah tahu? Azali gitu loh. Azali itu nggak ada permulaannya. Ya. Artinya apa? Ilmu Allah tentang makhluk-makhluknya ini demikian. Begitu ya. Kemudian wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, dan semua mudah terhadap apa yang diciptakan seorang itu di dalamnya. Wa kullun muyassar, semua itu dimudahkan. Lima khuliqa lahu, terhadap apa yang dia diciptakan baginya. Artinya kalau antum diciptakan dalam keadaan taat sekarang ini, di kondisi taat, lakukan ketaatan itu. Insyaallah azza wa jalla akan dibantu. Allah akan membantu kita untuk terus berbuat taat. Tapi kalau kita berbuat di jalan maksiat, maka maksiat ini pun akan selalu, kecuali kita ingin bertobat dan meninggalkannya. Tentu soal lain ya. Wal amal bil khawatim. Dan amalan itu dilihat penutupnya. Dilihat ujungnya. Jadi seorang ini kafir, dia misalkan sekarang. Kafir, jahat kepada kaum muslimin gitu kan. Bisa jadi di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah. Ingatkah kita dengan seorang yang telah membunuh 100 orang itu? Apa nihaya hidupnya? Kesudahan hidupnya? Surga atau neraka? Surga! Gitu kan. Jadi maksud saya, amalan yang dihitung itu di ujungnya. Wasaidu man sa'ada bi qada'illah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bahagia dengan ketetapan Allah. Wasyaqiyu man syaqiya bi qada'illah. Orang yang celaka itu orang yang celaka dengan orang yang sengsara dengan ketetapan Allah. Semua sudah tertentu. Kalau Anda bahagia dengan ketetapan Allah, mudah-mudahan Anda akan menjadi orang bahagia. Tapi kalau Anda orang yang mengeluh, tidak terima dengan ketetapan Allah, mungkin Anda pun ada menjadi orang yang sengsara. Jadi, tapi ingat, kita selalu dalam ketaatan. Kalau kita sudah taat kepada Allah, lalu datang musibah, datang cobaan, tidak sesuai dengan harapan kita, berarti ada kebaikan, ada hikmah di balik itu. Percayalah dan yakinilah. Kalau kita dalam ketaatan kepada Allah, lalu datang cobaan dan ujian, yakini di baliknya ini ada nih. Aku gembira nih. Di balik musibah ini ada nih hikmah yang besar. Apa nih? Wallahu a'lam. Akan Allah berikan hadiah yang terbesar bagi kita, yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Al-aslu sadisu min usulul iman. Prinsip yang keenam atau dasar keenam dari dasar-dasar keimanan adalah al-imanu bil qadar. Iman dengan al-qadar. Kalau kita buka lagi tentang hadis Jibril yang ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang iman itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan apa? Nabi mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada bi qadarillah, ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Karena semua kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Jadi ini dia yang keenam kan? Apa namanya ini? Rukun iman yang keenam ya. Wal imanu bil qadari yashmalu arba'ata usulin. Beriman kepada al-qadar itu ada meliputi 4 usul. 4 usul itu artinya 4 pokok atau 4 prinsip yang harus terpenuhi dalam kita beriman kepada al-qadar dan al-qadar atau beriman al-qadar. Karena sebagian ulama mengatakan sama aja itu antara al-qadha dan al-qadar. Ya. Jadi beriman kepada al-qadar itu harus 4 ini terpenuhi. Jadi kalau selama ini enggak terpenuhi 4, cacatlah keimanan kita dengan al-qadar. Jangan engkau katakan dirimu beriman dengan al-qadar sementara yang 4 ini belum engkau ketahui. Demikian ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita bahas satu-satu ya, rata-rata 4 semua itu. Beriman kepada Allah harus terpenuhi 4 unsur. Beriman kepada malaikat harus terpenuhi 4 unsur. Beriman kepada Nabi harus kitab-kitab 4 unsur. Nabi-nabi 4 unsur. Hari akhir 4 unsur. Ya, al-qadar juga 4 unsur. Begitu. Jadi jangan sampai kita cacat beriman dengan perkara ini. Dan ini penting. Kalau ilmu duniawi Anda nggak tahu, Anda gagal, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Yang masalah itu ilmu akhirat. Karena perjalanan kita ini panjang dan ilmu yang kita gunakan untuk menuju perjalanan yang panjang ini ilmu akhirat semua, ilmu agama semua, nggak ada ilmu umum. Kita akan menghadapi al-barzakh, yang kita pakai di situ ilmu agama. Kita akan mengalami yang namanya al-ba'su, kebangkitan, ilmu agama. Kita akan mengalami namanya mahsyar, itu ilmu agama. Kita akan mengalami mizan, hisab, begitu juga dengan suhuful a'mal, dengan sirat, dengan haud, ya, dengan jannah wan nar. Ini semua ilmu agama yang dibutuhkan Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwan rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi sangat bodohlah orang enggak mempersiapkan dirinya untuk perkara akhiratnya. Akhirat ini yang akan selamanya. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar, sementara akhirat sebentar lagi. Gitu kan. Kalau Anda di dunia gagal ya, nggak ada masalah. Yang penting jangan gagal di akhirat. Karena nggak boleh ngulangi. Kalau di dunia Anda gagal, boleh nggak ngulangi? Ya boleh. Anda nggak bisa ini, belum bisa. Anda nggak lulus ini, ya boleh lagi kan. Tapi kalau di akhirat Anda nggak lulus, gawat ikhwan dan akhwat. Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an ya. Jadi beriman pada al-qadar itu harus terpenuhi 4 unsur atau 4 prinsip. Wahyallati tusamma maratibul imani bil qadar. Itu yang disebut dengan tingkatan-tingkatan beriman kepada al-qadar. Al-martabatul ula, yang pertama, prinsip yang pertama terkait dengan keimanan dan kepada al-qadar. Harus dipahami nih Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Al-imanu bi ilmillahi sabiq. Beriman dengan ilmu Allah yang terdahulu. Ilmu Allah ini telah terdahulu. Ya, artinya ilmu Allah ini sudah mendahului dari sebelum kejadiannya. Gitu. Maksudnya bagaimana? Al-imanu wa huwal imanu bi anna Allah alima bi ilmihi al-qadimi kullama yakunu. Yaitu kita beriman bahwasanya kita meyakini dan mempercayai bahwasanya Allah SWT
Mengetahui dengan ilmunya yang lalu, ilmunya yang qadim, kullama yakun, segala yang terjadi, segala yang ada. Allah tahu dengan ilmu Allah yang qadim. Fa'alimal ibadah wa a'malahum. Allah tahu jumlah hamba-hambanya dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa ahwalahum, dan keadaan-keadaan mereka. Wa dha'atihim, dan ketaatan-ketaatan mereka. Wa ma'asiyahum, dan maksiat mereka. Bi ilmihi, dengan ilmu Allah al-qadim al-azali, dengan ilmu Allah yang qadim, yang azali, alladzi lam yahdus ba'da alam yakun. Yang tidak terjadi, ya, alladzi lam yahdus, yang tidak terjadi ba'da alam yakun, setelah dia tidak ada. Artinya Allah SWT tahu apa namanya ini. Jadi kita beriman dengan ilmu Allah ini maksudnya apa? Kita meyakini dan mempercayai bahwasanya Allah SWT telah mengetahui segala sesuatu ini. Telah mengetahui segala sesuatu. Termasuk perbuatan-perbuatan kita, termasuk ketaatan-ketaatan kita, maksiat-maksiat kita. Itu Allah SWT ketahui semuanya. Bi ilmihil qadim, dengan ilmu Allah yang qadim. Al-azali, azali itulah kita bilang tadi. Azali itu artinya tidak ada permulaannya. Kapan azali itu? Enggak ada permulaannya. Al-lam yahdus, yang tidak terjadi ba'da alam yakun, setelah dia tidak ada. Artinya Allah SWT sudah tahu sebelum terjadinya, sebelum ada makhluk ini gitu loh. Data-datanya udah ada, walaupun kita belum ada. Gitu kan. Makhluk belum ada nih, tapi Allah tahu makhluk ini akan ada dia dan akan buat begini dan begono, padahal makhluknya belum ada. Begitu, subhanallah. Ya. Fa innahu ta'ala lam yazal aliman bima sayakun. Maka sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui, senantiasa mengetahui terhadap apa yang akan terjadi. Yang belum terjadi Allah tahu kok. Apalagi yang sudah terjadi. Tidak ada yang luput dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang seperti ini sejatinya semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Baik. Itu dia. Jadi, atau dengan definisi lain, ada yang mengatakan ilmu Allah itu adalah alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Itu dia. Ilmu Allah alima makana. Allah telah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan yang akan terjadi. Ya, dan yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Dan yang belum terjadi, kalau dia terjadi bagaimana dia terjadinya. Allah udah tahu. Itulah ilmu Allah SWT. Alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita, berapa kali kita mau taat, Allah tahu berapa sholat kita, berapa zakat kita, berapa haji kita, berapa umrah kita, berapa tilawah Al-Quran kita, berapa senyum kita, berapa biru walidain kita, berapa amar ma'ruf nahi munkar kita, berapa kebaikan kita kepada tetangga, berapa kebaikan kita kepada orang tua, dan seterusnya. Allah udah tahu. Maksiat kita, orang ini akan buat apa aja. Berapa kali dia berzina, berapa kali dia minum khamar, berapa kali dia narkobaan, berapa kali dia merokok, berapa kali seterusnya. Allah sudah tahu. Ya. Jadi apa namanya ini? Inilah Allah Rabb kita yang kita sembah. Kita bangga dong sebagai hambanya. Iyalah, bangga kita. Kita percaya diri menjadi hamba Allah. Ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang memang Masya Allah ya. Segalanya udah Allah ketahui dan Allah mampu untuk mengendalikan apa saja pun yang Allah inginkan. Itu dia. Baik. Al-martabatu saniyatu, tingkatan yang kedua dari beriman kepada al-qadar itu, al-imanu bi kitabatil maqadir, beriman dengan catatan semua ketentuan-ketentuan itu. Jadi Allah tahu dan Allah catatkan, itu dia. Allah tahu dan Allah catatkan. Bagaimana maksudnya beriman kepada kitabatil maqadir? Beriman dengan kitabah, dengan catatan semua ketentuan-ketentuan Allah. Wa huwal imanu bi anna Allah Ta'ala qaddara al-maqadir al-khalqi. Kita beriman bahwasanya Allah SWT telah menentukan takdir semua makhluknya. Ada takdirnya. Takdir ketetapan dia. Dia akan hidup, dia akan lahir dari tahun sekian dia lahir, dia akan mati tahun sekian. Dan dia akan mengalami ini. Nah itu, udah dicatat semua.
Wa kataba dzalika ala wifqi ma alima qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alf sanah. Dan Allah Azza wa Jalla mencatat semua itu berdasarkan ilmu yang telah Allah ketahui sebelum Allah menciptakan, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini terkait dengan catatan itu. Catatan itu ada waktunya. Catatan itu dicatat kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Disitulah dicatat semua takdir-takdir ini. Pertanyaannya, kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Gitu kita gak tahu kapannya itu kan. Berarti contoh hari ini diciptakan langit dan bumi. Berarti 50.000 tahun ke belakang sebelum ini terjadi, Allah udah nyatat semua yang akan terjadi ini. Makanya duduk kita sekarang ini, pertemuan kita seperti ini udah dicatat oleh Allah SWT. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Pertanyaannya, kapan diciptakan langit dan bumi Pak Ustaz? Wallahu a'lam, saya pun tidak tahu. Demikian ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kama fi hadisi Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma inda muslimin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dari radhiyallahu anhuma inda muslimin, di dalam sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi berkata, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah SWT telah menentukan, mencatatkan takdir semua makhluk sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, ini semua telah dicatat oleh Allah SWT. Hadis ini, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam Muslim. Wal ayatu dalatu ala hataini martabataini katsirah. Dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang dua prinsip ini, dua prinsip terkait dengan al-ilmu dan kitabah itu, katsiratun, itu banyak sekali. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah SWT. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui ya Muhammad bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, sungguhnya itu semuanya dalam catatan Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, hal perkara itu sangat mudah bagi Allah SWT. Dalam surah Al-Hajj ayat 75. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti selanjutnya kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita sampaikan bahwa dalil yang terkait dengan al-martabatul ula wal martabatul tsaniyah, yaitu terkait dengan al-ilmu dan al-kitabah, yang merupakan dua prinsip besar dari beriman kepada al-qadar, itu tersebut dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 70 ini, Allah SWT mengatakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui ya Muhammad bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti kan tentang ilmu, ya. Inna dzalika fi kitabin. Itu semua ada, itu semuanya sudah dicatat gitu. Berarti kan itu tentang al-kitabah kan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu perkara mudah bagi Allah, gampang, mudah, sepele, geleng dan segala macam. Al-Hajj ayat 70. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah SWT yang lainnya yang terdapat dalam surah Fatir ayat yang ke-11. Allah SWT mengatakan, wa ma tahmilu min untha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih. Tidaklah wanita itu hamil dan tidak pula dia melahirkan kecuali Allah tahu.
Wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Dan tidaklah orang itu ditambahkan usianya dan tidak pula dikurangi dari usianya kecuali itu sudah dicatat. Artinya catatannya sudah ada. Semua dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini umur orang ini sekian tahun. Ini umur sekarang orang ini sekian tahun gitu. Semuanya udah dicatat. Ini umur orang ini 200 tahun jika dia begini ya gitu. Ini umur orang ini menjadi segini jika dia begini. Semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT. Ya. Taib. Jadi itulah dia dua martabah atau dua tingkatan dari al-qadar yang sudah kita ambil, yaitu al-ilmu wal-kitabah. Sekarang yang ketiga, al-martabatus tsalitsatu, martabat yang ketiga. Al-imanu bi umumi masyiatillah. Kita beriman dengan keumuman kehendak Allah SWT. Semua yang terjadi itu pasti kehendak Allah. Nggak akan ada yang keluar satu hal yang terjadi. Kutu yang jatuh, rusa yang beranak, ikan yang mati. Semua ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Kalau nggak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Hatta saya buat tangan kayak gini ya. Saya begini tangan saya ini. Karena dikehendaki oleh Allah terjadi. Kalau nggak akan terjadi. Semuanya itu tidak keluar dari masyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Itu dia ikhwan. Al-imanu bi umumi masyiatillah, beriman dengan keumuman ya kehendak Allah SWT. Bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana beriman dengan keumuman kehendak Allah? Wa huwa annahu la khuruja li syai'in an masyiatillah. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang keluar sesuatu apapun dari kehendak Allah. Fa kullu ma yajri fil wujudi fa huwa bi masyiatillah. Maka semua yang terjadi di jagat raya ini, di langit, di bumi, di lautan, di gunung, di bawah laut, di segala macam, ya, fahuwa bimasyiatillah. Maka itu dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah azza wa jalla. Fa kullu harakatin wa sukunin wa kullu taghayyurin biwujudin aw adamin aw ziyadatin wa naqsin ala ay wajhin kullu dzalika bi masyiatillahi tabaraka wa taala. Maka semua gerakan, semua gerakan dan yang diam dan yang berubah dengan dia ada atau dia tidak ada atau dia bertambah atau dia berkurang ala ay wajhin, bagaimanapun bentuknya, kullu dzalika bi masyiatillah. Itu semua dengan kehendak Allah. Allahu akbar. Luar biasa seperti Rabb kita ini. Iya itu. Semakin kita belajar semakin kuat keimanan kita sejatinya. Demikian ikhwan dan akhwat rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Kenapa orang berani meninggalkan salat? Kenapa orang berani meninggalkan puasa misalkan? Kenapa orang ini pelit? Kenapa orang ini nggak mau haji pada hartanya banyak? Kemana-mana bisa jalan. Ke Saudi aja nggak dijalani untuk haji dan umroh. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia tidak belajar bagaimana keagungan Allah. Bagaimana ini dan segala macamnya. Dia bodoh terhadap agama Allah. Sehingga pengagungan dia terhadap syariat Allah itu tidak ada. Penghargaan dia, pemuliaan dia, penghormatannya. Nggak ada. Karena kejahilan dia. Ikhwati fillah. A'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Maka kenapa para ulama lah yang tahu, yang paling takut di antara manusia ini? Karena para ulama tahu bagaimana Allah SWT. Bagaimana sisaannya, bagaimana adabnya, bagaimana pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang beramal soleh, kebahagiaan yang akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Ini mereka ini tahu. Sehingga mereka betul-betul dekat dengan Allah SWT. 1 senti pun mereka nggak mau bermaksiat kepada Allah. 1 mili, nggak usah 1 senti, 1 mili. Demikian. Semua hidup, hentakan napas mereka mulai dari mereka bangun sampai tidur di sore hari, mereka semua taat kepada Allah. Itu begitulah para ulama kehidupan mereka. Ya. Jadi oleh karena itu orang yang selalu taat kepada Allah, pasti ini orang ini betul-betul memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Takut dia kepada Allah. Takut yang berdasarkan dengan ilmu gitu. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia tahu bagaimana Allah SWT. Seperti ini tadi ini. Dia tahu semuanya bahwa ini terjadi karena kehendak Allah. Nggak mungkin sesuatu ini terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Semuanya dikehendaki oleh Allah. Maka sering kita katakan kan, kebetulan, nggak ada kata kebetulan. Seolah-olah karena kata kebetulan itu mengesankan bahwa itu bukan kehendak Allah kan, kebetulannya. Gitu. Seolah-olah. Maka kita katakan qadarullah, qadarullah, qadarullah. Karena semua ini tidak lepas dari kehendak dan ketetapan Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah. Begitu. Ya.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-16. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan terhadap apa yang Allah inginkan. Fa'al. Allah Azza wa Jalla maha melakukan, maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Al-Buruj ayat 16. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Bagaimanapun usaha kita maksimalnya. Kita ingin menikahi seorang gadis misalkan ya. Ya, kita sudah berusaha susah payah. Ya sudah begini, sudah begono, segala daya upaya sudah kita jalankan. Qadarullah enggak. Allah enggak menghendaki itu terjadi bagi kita. Enggak terjadi kepada diri kita. Ya apa boleh buat. Atau kita ingin mengusahakan satu prestasi. Atau kita ingin mendapatkan satu gelar. Atau ingin mendapatkan satu pekerjaan. Ya, kita melamar pekerjaan dengan susah payah. Semua syarat sudah kita penuhi segala macamnya. Tapi akhir keputusannya mengatakan kita enggak lulus. Misalkan demikian. Apa boleh buat? Ya udah qadarullah. Itu yang kehendaki oleh Allah. Ya. Dalam Al-Buruj 16. Wa yaf'alullah ma yasha' Ibrahim 27. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Ya. Jadi kehendak Allah itu di atas kehendak. Kehendak Allah itu di atas. Ya, kehendak kita itu di bawah. Gitu. Sehingga kehendak kita ini nggak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita kecuali memang itu direstui dan diberi taufik oleh Allah. Maka kan ada istilah orang kita merencanakan, Allah yang menentukan. Bahkan kita merencanakan itu pun Allah yang Allah yang menghendaki kita bisa merencanakan. Nah, gitu kan. Ada istilah orang kita hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Bahkan kita merencanakan itu pun karena dikehendaki oleh Allah, maka terjadi rencana itu dari kita. Kalau tidak akan bisa. Maka Ustadz, berarti kita ini nggak boleh mengandalkan kepintaran kita, kehebatan. Nggak ada kepintaran, kehebatan, nggak. Itu karena Allah kehendakinya. Karena banyak pembandingnya. Bagaimana? Ada orang lain yang berusaha lebih maksimal dari Anda. Tapi Allah nggak menghendaki itu terjadi sama dia. Sementara Anda usahanya biasa-biasa saja, tapi Allah kasih. Berarti kan Allah kehendaki terjadi itu. Kita punya perbandingan gitu loh. Sehingga semakin menambah kejelasan dari topik ini. Contoh, ada dua orang yang berusaha ya, dengan usaha yang sama. Kita katakanlah nanam padi. Ini 1 hektar, ini 1 hektar. Sama-sama sama-sama mengusahakan dengan baik. Ya, dua-duanya berilmu lah dalam mengelola padi misalkan demikian. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini hasil padinya maksimal, ini mungkin nggak maksimal. Berarti kan ada kekuatan di luar itu yang berpengaruh kan begitu. Siapa lagi kalau bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Enggak bisa kita ya berkehendak sesuka hati kita kecuali itu dikehendaki oleh Allah. Jadi konsep ini konsep yang mahal sebenarnya yang harus kita ketahui dan kita pahami. Ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wal martabatur rabi'atu, tingkatan yang keempat dalam beriman dengan al-qadar, al-imanu bi umumi khalqihi, beriman dengan keumuman ciptaan Allah. Semua yang ada ciptaan Allah. Ini sekarang ini, apa ini namanya ini? Teko atau apalah, teko, oke. Ini ciptaan, ini kan buatan manusia Ustaz, betul. Ini buatan manusia ini. Iya, manusia yang buat atau pabrikan atau apalah. Maka kita tanya, apakah benar manusia membuat dari nol, dari yang enggak ada menjadi ada dia? Iya Ustaz. Ini dulu nggak ada, ini sekarang ada. Oke, pertanyaannya. Yang mereka itu pada hakikatnya bukan menciptakan. Mereka itu hanya merangkai ulang, menyusun ulang, ya, mengatur, ya, ini dibuat ini begini. Karena bahan dasarnya Allah yang menciptakan. Ini apa misalnya bahan dasarnya? Besi. Siapa yang menciptakan besi? Allah. Atau kita aluminium. Siapa yang buat aluminium? Allah. Begitu. Hakikatnya semuanya Allah yang ciptakan. Karena kalau bahan dasarnya Allah nggak ciptakan, manusia nggak bisa apa gitu loh. Oh ini pesawat Ustaz manusia yang buat, betul. Pertanyaannya pesawat itu dari mana aja? Apa komponen pesawat? Ada besi siapa yang buat? Allah. Ada plastik, siapa yang buat biji plastik? Allah. Ada ban, siapa yang buatkan ban? Ya, manusia. Ban itu kan bahannya apa? Karet. Karet siapa yang menciptakan karet? Pohon karet. Nggak ada yang menciptakan pohon karet kecuali Allah.
Pohon karet siapa yang menciptakan dulu? Allah. Semua binatang-binatang ini siapa yang menciptakan? Allah. Dulu sapi, mana ada dulu sapi? Allah ciptakan sapi. Lalu ada bebek, ada angsa, ada ayam, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tampaknya yang ini belum kita bisa selesaikan. Waktu kita, durasi kita terbatas ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Untuk kita melanjutkan nanti ataupun menguraikan lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Karena perkara ini masih panjang sesungguhnya. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk selalu dapat mempelajari agama Allah dengan baik. Maka dengan itu kita bisa menjadi orang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.